Pace bene, masih di mea culpa ada satu berita menarik. Seorang suster Katolik di India dituduh memurtadkan orang lain. Tuduhan ini dibawa sampai ke ranah hukum, dibawa kasus ini ke pengadilan karena suster ini dituduh melanggar kebebasan beragama. Suster ini bekerja di sekolah dan dia dituduh bahwa dia akan menaikkan gaji salah seorang karyawannya, seorang gurunya, kalau guru ini mau masuk ke Katolik, dan dia berjanji kalau guru ini mau masuk, suami dari guru ini akan sembuh dari sakit penyakitnya. Diiming-imingi dengan gaji yang tinggi dan dengan mukjizat. Kejadian ini berlangsung di India. Dikatakan bahwa suster ini, Suster Bagia namanya. Nama ini hanya nama depannya. Berasal dari kongregasi suster-suster miskin Papa. Salah satu kongregasi di sana. Saya mendapat informasi ini dari berita di Facebook. Dia bekerja sebagai kepala sekolah menengah di Kazuro, di Chhatarpur, negara bagian Madhya Pradesh, di India persisnya. Nah, dia dituduh seorang yang bernama Ruby Singh. Dan dalam pernyataannya kepada polisi mengatakan bahwa suster membujuk orang supaya masuk Katolik dengan diiming-imingi gaji 2 kali lipat, dan suami dijanjikan kesehatan dengan kejadian mukjizat karena si suami sedang dalam keadaan sakit. Lalu bagaimana tanggapan suster ini? Ini yang menarik. Saya baca di sini. Suster Bagia berkata, "This is the first time." Ini pertama sekali dalam hampir in 2 decades, dalam 2 dekade dia mengalami peristiwa semacam ini. Tuduhan yang menurutnya mengejutkan dan tidak masuk akal. Mengkatolikkan orang dengan cara demikian. Dan dia diinterogasi oleh polisi. Dan situasi ini benar-benar membuat dia terkejut. Tetapi keterkejutan ini dia bisa kendalikan dan dia bisa menceritakan bahwa saya sebenarnya tidak pernah memiliki pengalaman semacam itu. Tidak ada niat semacam itu. Saya hanya mencoba membantu. I just want to try to help. Membantu pengadu dan keluarganya itu. Supaya terbantu hidupnya. Dan memiliki akses pendidikan yang gratis bagi anak-anaknya. Nah, para sahabat, seringkali bantuan disalah mengerti. Suster Bagia berniat membantu, dan syukurlah gereja memiliki tarekat-tarekat, lembaga hidup bakti, kongregasi suster yang bekerja di bidang karitatif, panti asuhan, klinik, rumah sakit, puskesmas, sekolah biasa, sekolah luar biasa untuk tunanetra, tunarungu, tunawicara. Ada banyak layanan-layanan karitatif lainnya. Dan seringkali pekerjaan ini bersifat non-profit juga, tetapi disalah mengerti oleh banyak orang. Disalah mengerti apakah karena diperalat atau memanfaatkan bantuan, atau juga mengkorupsi dana yang disalurkan. Ada banyak tuduhan-tuduhan semacam itu, meski boleh dipertanyakan mengapa tuduhan itu sampai terjadi dan muncul. Apakah karena memang ada ruang sehingga bisa dicurigai praktek dari yayasan-yayasan non-profit ini, atau memang ada saja yang berusaha menggagalkan tugas karitatif seorang suster. Suster ini merasa dizolimi dalam istilah kita, karena tuduhannya sebenarnya cenderung menjadi fitnah. Dan akhirnya memang suster ini karena memang terbuka untuk menyelesaikan kasus ini dan merasa tidak melakukan kesalahan, dia mendapat jaminan untuk bebas dari sanksi yang mau diberikan. Sekalipun penyelidikan masih tetap harus berlangsung. Ada banyak resiko yang ditanggung untuk pelayanan pastoral karitatif. Apalagi kalau menyangkut soal keuangan,
Dan ini ditunggangi dengan kepentingan agama. Itu satu. Yang kedua, soal mengkatolikkan orang. Oke, ini kasus atau peristiwa yang sangat sensitif. Tugas kita adalah membuat menjadi lebih banyak orang mengikuti Kristus. Itu tugas. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu untuk memperkenalkan Allah yang kita kenal itu kepada lebih banyak orang. Dan kita mengenal Allah dalam diri Kristus. Dan kita mau memperkenalkan Kristus itu kepada banyak orang. Ini belum menyangkut soal agama. Ya, untuk mengkatolikkan orang adalah salah satu cara untuk memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Oke. Sebenarnya di Katolik istilah mengkatolikkan sangat jarang dipakai. Sekalipun saya pikir itu bukan sesuatu yang tabu. Dalam arti setiap orang ingin gerejanya tetap hidup. Nah, tetapi gereja apa yang dimaksudkan di sini? Gereja Kristus, bukan terutama gereja institusional sebagai lembaga. Karena kepentingan apa yang mau dikejar suster ini kalau umat ini menjadi Katolik? Kepentingan pribadi apa yang mau dikejarnya? Dia tidak punya akses untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan dari seorang umat Katolik, dalam arti kolekte-kolektenya, dana wajib dari umat ini kemudian menjadi miliknya, bukan pada level itu. Tetapi suster ini dalam kasusnya sedang berusaha membagikan yang dia miliki dalam arti sekolah miliki, yayasannya miliki, kongregasinya miliki untuk membantu banyak orang. Tindakan karitatif. Maka satu pelajaran menarik, bagaimana rasanya cara terbaik mengkatolikkan, membawa semangat katolisitas kepada banyak orang. Membawa Kristus kepada lebih banyak orang. Pertama, benar yang dikatakan oleh Fransiskus Assisi, berkhotbahlah selalu, bila perlu gunakan kata-kata. Kata-kata adalah opsi kemudian. Opsi pertama adalah perbuatan kita yang membuat orang bertanya-tanya, what is your belief? Apa keyakinanmu sehingga kamu berlaku seperti itu? Maka benar juga apa yang dikatakan oleh peribahasa Latin itu, verba movent, exempla trahunt. Kata-kata itu menggerakkan, tetapi praktek hidup, teladan hidup kita, itulah yang memanggil orang untuk menarik supaya melakukan hal yang sama. Kata-kata kita bisa memotivasi, bisa membakar semangat orang. Tetapi kalau kita benar-benar menunjukkan teladan, eksemplar, orang akan benar-benar tertarik, menarik. Bukan hanya tertarik hati, tetapi tergerak untuk melakukan hal yang sama. Bukan hanya sekedar terbakar motivasinya, tetapi menjadi bersemangat melakukan hal serupa. Satu pelajaran dari Suster Bagia untuk kita tentang membawa semangat kekristenan yang tidak luput dari berbagai ancaman dan gangguan. Pace e bene.